Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimahullah, juga para jamaah Zumiyah Manarul Ilmi. Alhamdulillah pada subuh ini kita akan ngaji bab yang juga masih terkait dengan kejadian yang ada dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kita di bulan Dzulhijjah ini memperingati momen yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Tapi pada kesempatan ini kita akan mengaji bab ayat semesta yang dilalui atau dialami oleh Nabiullah Ibrahim yang terekam di dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai dengan 80. Di dalam mukadimah saya sampaikan, saya kutip, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Dan yang demikian itu kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan atau kekuasaan di langit dan bumi, waliyakuna minal muqinin, agar menjadikan Ibrahim itu bagian dari orang-orang yang mempunyai keyakinan, yakin akan kebesaran Allah, akan kekuasaan Allah, dan tentu yakin terhadap Allah itu sendiri. Jadi fenomena yang ada di langit dan bumi. Nah, pada ngaji kali ini saya akan jelaskan, saya akan coba jelaskan dengan pemahaman yang saya belum cek. Jadi kalau biasanya saya rujuk di 7 kitab tafsir, ini waktunya agak kedodoran buka kitab itu, jadi belum sempat buka itu. Tapi saya coba ya pahami fenomena apa yang diperlihatkan oleh Allah pada fenomena langit pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah falamma janna alaihil lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika datang gelap atasnya pada Nabi Ibrahim di malam hari, jannah itu gelap, ra'a kaukaban, dia melihat kaukaban. Kaukaban ini terjemahan umum, itu adalah bintang. Tetapi seperti yang pernah saya jelaskan terdahulu, apa bedanya kaukaban dengan nujum, dengan an-najmu, bahkan dengan al-misbah? Karena Al-Quran menyebut kata bintang ini dengan 3 sebutan. Yang asli itu adalah an-najmu. Nah, kemudian digunakan juga kaukabun dan al-misbah. Nah, pada ngaji terdahulu saya jelaskan bahwa an-najmu itu adalah bintang secara umum. Tapi ternyata bintang-bintang itu
ada yang berpendar terang. Nah, itu yang disebut al-misbah. Bintang terdekat dari bumi itu adalah Proxima Centauri. Jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya. Ya. 4,2 tahun cahaya itu kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, maka waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat itu adalah 4,2 tahun. Itu kalau kecepatannya cahaya. Padahal cahaya itu kecepatannya, kalau dia bisa keliling bumi, maka dalam 1 detik dia mengelilingi bumi itu sebanyak 7,5 kali. Ya, itu 1 detik. 1 jam. Ya, angel bayang ke umet gitu ya. Jadi 1 detik itu bisa 7 kali dengan kecepatan 300.000 km per detik. Ya. Nah, Proxima Centauri itu tidak itu disebut bintang, tapi tidak disebut al-misbah. Nah, al-misbah itu adalah Alpha Centauri, bintang terdekat berikutnya. Itu bintang yang berpendar terang. Ya. Nah, ini itu al-misbah, jamaknya adalah masyabih. Nah, kemudian berikutnya adalah kaukabun. Nah, kaukabun ini kalau kita baca teks-teks Arab modern, kaukabun itu adalah planet. Ya, planet. Dan memang planet-planet itu ya yang itu juga memantulkan cahaya matahari, karena ukurannya kecil, tampak kecil, maka kita secara umum itu tidak membedakan dengan bintang, dan karena itu kemudian disebut bintang. Ya, planet mulai dari Merkurius, ya, kemudian Venus, Mars, dan seterusnya itu sampai Neptunus. Itu ada 7 selain bumi, itu kaukabun, tapi berpendar karena memantulkan cahaya matahari ke bumi. Nah, ini kemudian sering juga kita sebut dengan bintang. Misalkan bintang timur, ya itu Venus sebenarnya. Nah, jadi ketika langit gelap, jadi langit gelap itu ya malam. Kemudian Nabi Ibrahim itu melihat kaukaban. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk tunggal. Jadi seolah-olah bintangnya itu hanya 1, gitu ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala hadza rabbi." Nah, inilah Tuhanku. Ya. Inilah Tuhanku. Jadi ini proses pencarian Tuhan yang diilustrasikan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Falamma afala, tetapi kemudian ya, afala terbenam, tidak kelihatan. Ya. Nah, tidak terbenam secara umum itu terjadi akibat rotasi bumi, sehingga kemudian di langit barat itu turun, seperti halnya turunnya matahari, begitu ya. Cuma kalau turunnya bintang ini kita kan nggak perhatian. Karena saking banyaknya bintang, ndelok dhuwur ada bintang, jadi kita tidak lagi memperhatikan bintang yang di kaki langit. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, bintang itu lenyap. Mengapa lenyap? Karena muncul bulan. Muncul bulan, khususnya bulan purnama. Ya. Nah, karena bintang itu lenyap, qala la uhibbul afilin. Maka kemudian Nabi Ibrahim itu berkata, aku tidak menyukai hal yang terbenam itu. Ya. Nah, maka ini pengamatan yang pertama, yang semula dianggap Tuhan, tapi karena kemudian terbenam, mosok sih Tuhan kok terbenam, Tuhan kok menghilang, gitu ya. Lalu berpaling dari Tuhan yang dinisbahkan kepada bintang, begitu. Nah, kemudian muncul bulan, ya.
Falamma ra'al qamara bazighan, maka kemudian Ibrahim itu melihat bulan terbit. Nah, ya. Qala hadza rabbi. Maka kemudian mengatakan hal yang sama sekali lagi. Inilah Tuhanku. Ya. Nah ini agak lama dilihat. Ya. Ini melihatnya agak lama dibanding yang bintang tadi. Ya. Kenapa agak lama? Nah, nanti detailnya saya jelaskan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dallin. Ya. Maka ketika kemudian bulan itu terbenam juga, ya, itu lam yah maka berkata la illam yahdini rabbi, seandainya Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, la akunanna minal qaumid dallin, maka sesungguhnya aku akan menjadi bagian dari kaum yang tersesat. Nah ini. Jadi ini melihat bulannya agak lama. Ya. Semalaman. Kalau bintang tadi agak cepat, ya. Kenapa agak cepat? Nah, ini proses, ya nanti ya proses. Nah, bulannya terbenam, itu. Jadi bulan menghilang. Kenapa bulan menghilang? Sama, ada dua hal. Karena bulannya itu turun di kaki langit barat atau muncul yang mengalahkan penampakan bulan. Yang mengalahkan penampakan bulan itu adalah munculnya matahari. Nah, ketika matahari ini muncul, maka kemudian falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Maka ketika kemudian Nabi Ibrahim itu melihat matahari terbit, nah ini terbit, ya. Qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar. Ya, ini lebih besar, begitu. Nah, ini terbit, ya, terbit. Ini lebih lama lagi, ya. Tuh. Nah, sampai kemudian ke atas, ya. Udah lego. Ini Tuhanku, ya. Ini lebih besar. Bahkan kemudian alam ini menjadi terang benderang. Kalau tadi dua-duanya dalam kegelapan, bintang dan bulan itu dalam suasana atau dalam keadaan gelap. Nah, ini dari gelap kemudian menjadi terang benderang. Hingga akhirnya matahari pun, nah ini, ya, di ufuk barat lalu terbenam. Nah, ketika kemudian terbenam, sama reaksinya seperti ketika melihat bintang maupun bulan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka tatkala matahari itu terbenam, jadi kalau di sini pakai afalat. Kalau tadi afala untuk bintang dan bulan. Itu artinya bintang dan bulan itu isim mudzakkar. Sehingga kemudian fiilnya afala, ya. Nah, tapi karena matahari itu isimnya isim muannas, maka di sini afalat. Jadi tambah ta. Seperti qala Rasulullah. Tapi kalau Aisyah, qalat Aisyah. Ini bedanya isim mudzakkar dan isim muannas.
isim maskulin dan isim feminin. Jadi dalam bahasa Arab itu kata benda mengenal gender. Mudzakkar, muannas, maskulin, feminin. Ini bedanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu nggak kenal gender. Ya. Semut, ya semut. Ya, n gitu, semut. Tapi bahasa Arab namlun semut lanang, namlatun semut wedok. Ustad pak guru, ustadzah bu guru. Muslim sing lanang, muslimah sing wedok. Nah ini. Jadi ada gender. Ada pembagian berdasarkan gender. Nah, jadi di sini afalamma afalat, itu bedanya dengan yang dua tadi. Kalau yang dua tadi falamma afala. Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau sekutukan. Nah ini. Jadi Nabi Ibrahim mengamati bintang, bulan, dan matahari itu meneguhkan keyakinannya, meneguhkan keimanannya terhadap keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik adalah saya akan coba memahami 4 ayat ini tadi, ya. 3 ayat yang spesifik bercerita tentang melihat bintang, kemudian bulan dan matahari. Ini adalah kejadian dalam sehari semalam. Ya. Nah ini sebenarnya bisa kita artikan apa terjadi pada hari-hari yang berbeda. Tapi ini sebenarnya terjadi pada sehari semalam. Tentu diawali dari malam, karena melihat bintang. Nah, sehari semalam yang seperti apa? Mari kita lihat. Ya. Setelah melihat matahari ini, kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada pemilik, kepada pencipta, fataros, kepada yang telah menciptakan matahari, menciptakan langit dan bumi, ya, dengan wajah ketundukan, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah menjadi bagian dari orang-orang yang menyekutukannya, musyrik. Nah ini. Jadi ditutup dengan ungkapan ini. Teguhlah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini terjadi jadi sejak maghrib sampai katakanlah keesokan harinya hingga sore hari. Nah, ini saya jelaskan dari perspektif astronomisnya. Jamaah subuh rahimakumullah, sejak tanggal 1 Komariah, ya. Nah, tanggal 1 itu ini mataharinya di sebelah barat, ya. Matahari sebelah barat begitu. Di sebelah kanan kalau di layar ini. Nah, kemudian ini bulan. Bulan berada di antara bumi dan matahari. Ya, tanggal 1, baik yang versi pemerintah maupun versi Muhammadiyah. Itu posisinya sebenarnya tetap secara astronomis itu sama di antara bumi dan matahari, ya. Nah, ini misalkan kita terima sebagai tanggal 1. Maka kalau keesokan harinya kita melihat langit barat dari tempat yang sama dan pada jam yang sama,
kita akan melihat pada waktu itu matahari tampak lebih tinggi. Ya. Itu. Tapi beberapa menit kemudian kok matahari, maaf, bulan, ya. Bulan itu lebih tinggi. Tapi beberapa menit kemudian bulan itu terbenam. Nggak kelihatan. Ya. Makanya ketika orang melakukan ru'yat itu tergantung tingginya. Kalau misalkan tingginya 5 derajat, maka dalam waktu 20 menit, karena 5 kali 4 menit, 5 derajat kali 4 menit, karena 1 derajat itu setara dengan 4 menit, maka setelah waktu 20 menit bulan itu terbenam di ufuk barat, gitu ya. Nah, ini. Nah, misalkan ini tanggal 2 lah. Nah, biasanya kalau tanggal 2 itu sudah 12 ke atas. Sudah cukup tinggi. Jadi sekitar 48 menit dia akan terbenam. Nah, kemudian keesokan harinya pada jam yang sama, juga di tempat yang sama kita lihat lagi langit barat. Maka bulan akan lebih tinggi lagi. Ya, naik lagi sekitar 12 atau 12,5 derajat begitu. Nah, tapi sehingga kemudian ya, kalau misalkan ini tadi sudah mulanya misalkan 3, lalu tambah 12 jadi 15, tambah 13 jadi 28. Berarti 28 kali 4 itu berapa? 28 kali 4 berarti 112. Jadi 112 menit kemudian dia akan terbenam di langit barat. Gitu, ya. Karena apa? Karena buminya berotasi. 1 derajat itu setara dengan 4 menit. Nah, begitu. Nah, jadi bulan makin tinggi. Nah, malam keempat makin tinggi lagi. Lebih lama lagi untuk terbenam. Ini tanggal 5-nya begitu ya. 6, 7, 8. Nah, pas 8, pas hari ke-8 bulan itu sudah di atas kepala kita, ya. Ini kalau kita mau memperhatikan loh ya. Sekali lagi pada jam yang sama dari tempat yang sama, katakanlah. Nah, begitu ya. Maksudnya tempat yang sama itu sekarang misalnya di tempat terbuka, besoknya jangan di balik gedung. Kalau balik gedung nggak kelihatan gitu loh. Ya. Nah, ini. Nah, jam yang sama. Yang penting jamnya. Tuh. Nah, keesokan harinya terbit lagi. Itu sudah menggeser. Jadi kalau kita pulang dari musola begitu, nah kita pulang ke arah barat, sebentar ya, ke arah barat, maka matahari itu sudah sedikit berada di belakang kita, punggung kita begitu ya. Kok matahari, maaf, bulan, gitu. Nah, keesokan harinya makin di belakang lagi, ya, ke timur ini. Nah, makin ini ke timur, ya. Nah, sampai kemudian katakanlah tanggal 15, ya. Nah, itu. Jadi pada tanggal 15 bulan itu di timur ketika maghrib itu. Dan ya, jadi kalau kita mau melihat itu, memperhatikan dengan seksama ya, misalkan kita sudah jamaah sholat maghrib ya, jam 6 atau jam 6:15 lah, kita menyempatkan diri tiap maghrib itu, kita akan melihat pola naiknya bulan itu ya, dari barat sedikit sampai kemudian pada tanggal 15-nya itu kalau kita naik motor sore-sore ya ke arah timur, itu bulan sudah mulai bunder, sebelum maghrib itu sudah muncul. Ini bulan-bulan ini kelihatan ketika maghrib ya, ketika maghrib sampai sekitar tanggal 15. Nah, penampakannya berbeda ya. Tadi yang saya tampilkan kan tingginya, penampakannya udah berbeda ini dari hari ke hari. Bulan cabai tipis membesar ya, sampai bunder seser begitu. Oke. Nah, ini tanggal 1 sampai tanggal 15. Oke. Nah, kemudian keesokan harinya setelah bunder seser tadi itu kita lihat lagi ya.
Sebentar. Yang maaf, yang timur ini nggak ada harusnya. Yang di sebelah barat ini nggak ada. Ini keliru ini. Saya ngeditnya kok menghapusnya. Jadi yang di sebelah kiri maghrib ya. Maaf. Ini karena garapnya tadi jam 2 tadi sambil agak gini. Jadi tanggal 16-nya ini ya, tanggal 16. Jadi nggak kelihatan. Nah, beberapa menit kemudian ini kelihatan muncul ya. Dan akan terus muncul sampai pagi. Nah, ini. Nah, keesokan harinya, nah ini di sini keesokan harinya, ya. Keesokan harinya lebih rendah lagi. Jadi kalau yang 16 tadi itu kira-kira misalkan 12 menit akan muncul, 12 menit setelah maghrib maksud saya ya, itu akan muncul. Ini yang biasa diamati oleh santri-santri Trensen. Setiap santri Trensen tanggal 10 itu kan tiap tahun ada tuh santri Trensen yang jamaah di sini. Itu mengamati kemunculan bulan purnama di hari pertama setelah matahari itu bulan itu tidak muncul ya. Ini santri itu sudah menghitung, lalu tingginya minus misalkan 4 derajat. Kalau minus 4 derajat itu artinya dia akan muncul ke permukaan laut itu 16 menit setelah maghrib. Nah, biasanya santri itu saya ajak lokasinya di SD Muhammadiyah Bahari yang ada jembatan jembatan air mancur itu. Tempatnya leluasa untuk melihat kemunculan bulan. Ya. Ini. Jadi itu 16 menit. Kalau ketika maghrib itu posisinya 4 menit di bawah ufuk atau negatif 4 menit. Ya. Nah, keesokan harinya berarti 4 menit tambah sekitar 12,5. Jadi 16,5. 16,5 kali 4 berarti 66 menit. Jadi dia akan muncul ke air laut itu setelah 1 jam 6 menit. Begitu. Ya. 1 jam 6 menit. Demikian seterusnya. Nah, ini makin lama lagi nunggu munculnya ya. Nah, ini tanggal 16 ke atas sampai tanggal 29. Ini. Ya. Sampai tanggal 29. Jadi ketika maghrib kita nggak melihat itu. Ya, ketika maghrib kita tidak melihat bulan. Jadi kita akan melihat bulan itu beberapa menit. Yang kedua itu 1 jam, yang kedua itu hampir 2 jam baru melihat. Ya. Ini. Nah, penampakannya ya, ini dari sisi tanggal-tanggalnya ya. Nah, ini yang tadi saya katakan Nabi Ibrahim itu mengamati di sekitar ini. Tanggal 16, 17, 18. Ya. Ini. Jadi bukan pada semua malam. Sebab kalau pada semua malam onok bintang, onok bulan gitu loh ya. Nah, dalam cerita surah Al-An'am tadi kan melihat bintang. Ya, diawali dengan melihat bintang dan itu satu aja. Gitu ya. Kalau kita maknai saklek itu satu. Kemudian menghilang. Kenapa? Karena muncul bulan. Itu, muncul bulan. Ya. Nah, ini terjadi, bulannya juga harus menutupi cahaya bintang. Karena itu bulannya bulan yang relatif bunder. Dan itu purnama. Makanya kisarannya kemudian saya ambil yang 16, 17, 18. Kalau yang di bawah itu bulannya sudah kecil, sudah mulai mengecil. Ya. Mengecil gitu, sudah mau balik lagi jadi bulan sabit. Jadi kejadiannya itu sekitar inilah, bisa kita pilih tanggal 16 berarti Nabi Ibrahim ngelihat bintangnya tadi mung sekitar 4 atau 12 menit gitu. 2 menit kemudian keluar matahari, keluar bulan. Ya, kalau yang 17 itu sekitar 1 jam. Ya, 1 jam. Lalu keluar bulan. Kalau 18
itu hampir 2 jam, kemudian keluar bulan berpendar begitu menutupi cahaya bintangnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim aku nggak suka kepada yang menghilang begitu ya, atau lenyap atau terbenam begitu. Jadi itu kejadiannya. Nah, ini penampakannya. Jadi kebalikannya nih dari yang pertama tadi. Tapi munculnya sekali lagi itu setelah maghrib. Kalau yang sampai tanggal 15 tadi, begitu kita maghrib ngelihat langit itu akan melihat bulan. Ya, tapi tentu melihatnya di langit barat, kemudian kita amati terus ya, naik, kemudian tanggal 15-nya itu di timur. Tapi bulan sudah ada di atas kaki langit ketika maghrib. Sedangkan 16 ke atas begitu maghrib nggak ada bulan. Kita tunggu beberapa waktu. Aneh, ya. Nah, jadi ini penampakan bulan, setengah bulan yang kedua. Ya, setengah bulan, maksudnya setengah, kata bulannya ada 2. Bulan yang pertama setengah bulan itu berarti setengah rentang 1 bulan ya, sistem waktu. Nah, penampakan bulannya kan seperti ini di 15 hari yang kedua. Jadi lengkapnya, nah ini begini ya. Tuh. Ini sekali lagi ini di atas ufuk ketika maghrib. Ya, sampai tanggal 15 itu. Ya. Tapi bulan ya, ini kan menuju ke langit barat. Jadi misalkan bulan purnama tanggal 15 ketika maghrib ya. Itu dalam ketika nanti subuh kita lihat ya, itu bulannya kan ngelihatnya kita ke arah timur ya, yang kiri kita itu tanggal 15 misalkan itu di sebelah timur. Nanti ya subuh begitu dia akan ada di barat. Ya, karena apa? Kan terus gini ya, kan terbenam begini ya, terbenam. Tuh. Nah, tanggal 16, 17 dan seterusnya itu ketika maghrib tidak kelihatan dan muncul setelah maghrib yang paling dekat tentunya ya, yang tanggal 16, 17, 18 itu. Kalau yang akhir bulan ya ini subuh baru kelihatan di langit ya timur begitu ya. Nah, jadi peristiwa sekali lagi yang dialami, yang terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat bintang kemudian terbenam ya oleh cahaya bulan, dan bulan itu kemudian katakanlah tampak ya sampai menjelang sampai fajar, kemudian kalah cahayanya oleh cahaya matahari. Nah, matahari kemudian muncul ya, hingga kemudian juga terbenam di sore hari. Inilah yang mengantarkan Nabiullah Ibrahim pada kekuatan tauhidnya, pada penerimaan kuasa Allah melalui fenomena bintang, bulan dan matahari. Inilah pelajaran pertama tentang langit. Pelajaran yang bisa diambil oleh semua orang. Jadi ada beberapa tahapan sebenarnya dalam pemahaman langit. Semua orang bisa melakukan amatan ini. Tapi kemudian ada pelajaran langit yang berikutnya yang sudah pernah saya sampaikan juga. Ini pada orang yang lebih serius. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya di malam hari, mencari nafkahnya di malam hari. Ya, siapa? Bukan supir bis malam, bukan. Kalau supir bis malam sudah ada jalannya, aman, bukan? Ya, itu. Mereka adalah nelayan. Nelayan tuh begitu di tengah laut, ya boy, di lor kidul, ini balik ya boy. Jadi misalnya nelayan kenjeran di tengah laut, ya boy, dilalah Madura lampu mati, listrik mati kan. Pesisir utara Jawa juga mati.
peteng dedet. Ya apa ya? Ndi lor gitu ya. Nah, maka nelayan itu kemudian belajar ya dari formasi bintang-bintang di langit yang kemudian membentuk apa yang kita kenal dengan rasi bintang. Itu kan diamati orang puluhan, ratusan tahun ya, sehingga kemudian khususnya astronom Cina itu kan kemudian memetakan lalu dapat pola-pola yang disebut dengan zodiak itu. Nah, dari formasi itu kemudian orang punya seperti kompas. Oh, gini berarti gini ngono iku ngalor. Ini gitu. Kira-kira begitu. Jadi bintang, dan ini juga disebut oleh Al-Qur'an. Ya, jadi bintang itu menjadi petunjuk. Gitu. Ini orang yang lebih serius. Tetap menggunakan mata telanjang. Ada orang yang lebih serius lagi, menggunakan teleskop. Teleskop gak puas, kemudian observatorium ya seperti di Lembang. Nggak puas, bikin lagi teleskop Hubble. Nggak puas, bikin lagi teleskop James Webb. Jadi langit mengajarkan kepada kita tentang tingkatan pengetahuan. Ya, itu baru dari langit. Ya. Nah, yang kita bahas pada pagi ini itu adalah pelajaran yang sebenarnya bisa dipetik oleh semua orang tanpa harus melihat latar pendidikan, latar belakang sosial maupun ekonominya. Semua bisa mengamati langit ya, dan melihat bintang, bulan dan matahari. Bahkan kemudian bisa buat lagu judulnya Bintang Kecil. Karena mata melihat terlihat bintangnya itu kecil. Nah, gitu ya. Kemudian juga bikin lagu Wajahmu Cantik Seperti Rembulan. Itu kan lagunya Omai Rama. Bikin lagu. Itu semua orang bisa bikin. Ya, yang lebih serius ya tadi ya, nelayan yang memang menggantungkan hidupnya di laut ya. Dalam situasi seperti itu jauh dari daratan, maka depan belakang kiri kanannya itu gelap. Nggak tahu dia harus balik kemana gitu kan ya. Tetapi nyatanya para pelaut bisa balik. Karena apa? Karena ada petunjuk dari bintang-bintang ya, tentu sebelum fajar. Kalau sudah fajar muncul srengenge, oh jelas gitu. Itu. Tapi ketika malam pun masih bisa dapat petunjuk, yaitu dari formasi bintang-bintang yang kemudian oleh manusia ditoto dewe membentuk zodiak. Itulah malakutas samawati wal ard ya, liyakuna minal mukinin. Mudah-mudahan ini juga bisa meneguhkan keimanan kita ya, sebagaimana yang telah dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dalam 1-2 hari ini kita peringati ya, karena terkait dengan peristiwa yang lebih dahsyat lagi, yaitu pengorbanan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Akhirnya mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qudiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqatil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.